lupa ya Bang, kendaraannya diperiksa dulu sebelum jalan. Hati-hati di jalan ya. Pastilah, sebelum menjalankan kendaraan, abang pasti ingat pesan kamu. Untuk mengemudikan kendaraan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, lakukan pemeriksaan sebelum menghidupkan, mengemudikan, dan mematikan mesin. Kedua, jalankan pola kerja 5 selamat. Selamat diri, selamat armada, selamat muatan, selamat dokumen, dan selamat hasil. Jumpa lagi dengan program DMS Academy. Saya Mawi kali ini akan memperagakan bagaimana melakukan P2H dengan baik dan benar. Ada 8 poin penting yang harus kita lakukan dalam menjalankan P2H. Satu persatu nanti kita akan jalankan. Yang harus disiapkan dalam menjalankan P2H adalah di antara palu, obeng, lap majun. Poin satu adalah mengecek di bagian kanan kabin. Yang pertama kita cek adalah ban. Apakah ban ini anginnya cukup atau tidak? Dengan cara yang cukup mudah. Kalau suaranya nyaring berarti anginnya cukup. Tapi kalau suaranya sember, anginnya kurang. Selanjutnya kita mengecek kondisi baut roda. Baut roda kita cukup menggunakan palu. Kalau dia kencang, suaranya akan nyaring. Tapi kalau suaranya sember dan dia sedikit berputar, itu berarti baut rodanya kendur. Harus dilakukan pengencangan menggunakan baut roda. Ini adalah cara yang sederhana. Masih di poin 1, kita melakukan pengecekan pada permukaan ban. Permukaan ban ini kita cek, barangkali ada benda asing yang menempel pada ban. Contohnya kita lihat ada batu. Kita harus keluarkan seperti ini ya, kita harus keluarkan ini. Selain itu kita juga harus melakukan pengecekan pada kembang. Apabila kembangnya sudah tidak memungkinkan, agar dipindah ke posisi lain yang di belakang. Di depan ini kembang harus dalam keadaan bagus, dan jangan menggunakan ban vulkanisir untuk di depan, cukup berbahaya. Selanjutnya kita melanjutkan pengecekan pada, pertama kita melihat spion kanan, apa ada yang pecah atau seperti apa kondisi fisiknya. Selanjutnya kita mengecek pada bagian kaca besar, apa ada yang pecah di bikanya. Kemudian kita melakukan pengecekan pada bagian spion kiri, sama kita cek kondisinya, apa kondisinya betul-betul masih normal, 2 spion kiri. Kemudian kita mengecek pada lampu besar bagian kiri. Setelah itu kita melakukan pengecekan pada wiper, karet wiper. Apakah karet wiper ini ada yang rusak? Terus karet wiper berikutnya kita lakukan pengecekan. Selanjutnya berikutnya karet wiper kita pastikan dalam keadaan baik, karena kalau karet wipernya sudah rusak, ketika dipergunakan bisa jadi kacanya bisa baret. Kemudian masih di poin 2 kita mengecek kaca. Ya, kaca besar ini jangan sampai ada yang retak atau ada retak sedikit pun seandainya ditemukan, harus dilapor ke koordinator. Karena jangan sampai nanti tiba kena klaim. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada bagian bawah. Barangkali ditemukan ada rembes oli, kita harus laporan, karena kalau ada rembes berarti ada kebocoran. Masih di poin kedua, kita melakukan pengecekan pada depan kabin. Tapi sebelumnya kita membuka kabin dulu. Handle kabin ada di sini. Ya, terbuka kabin. Kabin harus kita buka. Kita buka dulu tutup kabin dengan baik. Kita harus menggunakan stopper dengan benar, karena di sini juga harus safety. Pertama kita mengecek oli kopling. Oli kopling kita cek, di sini ada
batas minimal dan batas maksimal. Pastikan di antara batas ini. Kemudian kita lanjut ke air wiper. Air wiper ini penting sekali. Dipastikan kalau pada saat menggunakan wiper harus terlebih dahulu disemprot air, karena permukaan kaca itu bisa jadi karena terik matahari panas. Nah, air wiper juga menggunakan ada batas minimum dan batas maksimum, jadi harus tetap seperti di antara batas minimum dan minimum. Kemudian selanjutnya kita mengecek, di sini ada filter udara masuk ke kabin. Ya, ini juga harus dibersihkan ya, cukup kalau bisa disemprot, kalau tidak cukup di sini. Tujuannya adalah supaya udara yang masuk ke kabin itu bersih, jangan sampai udara yang sudah kotor. Cukup untuk di bagian depan seperti ini. Kita harus menutup kembali, ya, kita harus tutup kembali. Cukup menekan, bertanda sudah terkunci. Kita selanjutnya melakukan pengecekan P2H poin ketiga. Ya, pada poin ketiga ini sama yang kita lakukan pada poin 1 adalah mengecek pada bagian masih lanjutan dari poin ketiga. Kita akan melakukan pengecekan, Pak, tapi dengan menjungkit kabin. Sebelum kabin dijungkit, kita harus perhatikan jangan sampai nanti ada benda yang berbahaya. Ya, pertama kita harus melakukan pengecekan. Barangkali di kabin ada yang berbahaya. Oke, tidak ada yang berbahaya. Oke, kita kembali turun. Baru kabin kita jungkit. Kita akan membuka kuncian kabin. Perhatikan jangan sampai cara membukanya salah. Pertama, kita harus buka dulu ini ke bawah, pastikan ini kunci, tarik bawah, baru diangkat. Pada saat kabin sudah terjungkit, pastikan pengaman dipasang. Ini untuk menghindari kecelakaan kerja. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada oli. Ini adalah stik oli. Nah, ini bagian stik oli. Ini ada batas minimal, ini ada batas maksimal. Oli harus di antara batas ini. Oli di antara batas ini aman. Kembali kita masukkan. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada air radiator. Air radiator juga sama. Di sini ada batas minimal dan batas maksimal. Jadi kondisi volume air harus di antara batas minimal dan maksimal. Selanjutnya saya melakukan pengecekan pada power steering. Ini juga di sini ada batas minimal, ada batas maksimal. Ketika ada kekurangan harus dilakukan penambahan dengan menambah di tangki. Kita akan mengecek air radiator. Air radiator harus kita buka karena kita juga harus melakukan pengecekan pada tutup radiator. Kita pastikan tutup radiator ini baik fungsi pernya. Karena per ini adalah berfungsi pada saat panas tertentu dia akan melakukan penguapan pada tangki. Kalau sudah selesai kita tutup kembali. Mengecek bagian kipas. Kipas ini harus kita cek juga karena ada kemungkinan kipas ini ada yang pecah atau patah. Oke, kalau dalam keadaan baik, kita selanjutnya mengecek tali kipas, panbel. Ya, panbel ini tetap harus ada speleng, tapi tidak terlalu banyak. Dan kita lihat permukaannya, jangan sampai ada keretakan. Berarti kalau kita temukan ada keretakan, berarti itu sudah waktunya untuk diganti. Sekarang kita masuk ke poin 5. Poin 5 ini kita pertama harus melakukan pengecekan di bagian sisi kiri batasnya wing box. Ya, termasuk satu, kita harus mengecek kuncian. Kita pastikan kuncian ini dalam keadaan baik. Ya, kemudian kita melakukan pengecekan pada tangki. Tangkinya apa dalam keadaan baik.
tangkinya, kita cek jaringannya, jaringan tangki, selangnya, kemudian kita ngecek filternya apakah sudah kotor atau belum. Ini kita juga harus lakukan cek. Dilanjut, masih pada kuncian, karena semua kuncian ini harus kita buka. Benar-benar harus dalam keadaan terbuka. Kita harus melakukan pengecekan. Selanjutnya kita melakukan pengecekan kepada semua kunci. Masih bagian dari poin 5, kita mengecek ban. Sama dengan poin 1. Cek angin ban, bagian dalam. Ini juga baut roda. Sama juga kita lakukan pada roda step. Kita juga harus pastikan anginnya juga ada. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada poin 6. Poin 6 ini yang kita harus cek adalah lampu. Pastikan tidak ada masalah pecah atau tidak ada mikanya. Sama juga pada poin yang lain, kita juga harus melakukan pengecekan pada kuncian wingbox. Kemudian kita juga ngecek. Di sini ada kamera mundur. Kita juga harus cek, pastikan jangan sampai kamera mundur ini tertutup kotoran. Sama kita lakukan juga pada bagian kiri. Bagian kiri ini kita cek lampunya apa dalam keadaan baik. Juga plat nomor, apa mungkin ada kendur bautnya, harus dilakukan pengencangan. Selanjutnya kita melakukan P2H poin ke-7. Poin ke-7 ini sama dengan poin 5, yaitu pertama kita harus memastikan kuncian roda, kuncian ini wingbox, ya, dan kita melakukan pengecekan pada roda kanan. Sama yang kita cek angin, tekanan angin, kekencangan baut roda, dan permukaan ban. Kita harus cek, barangkali ada benda-benda asing kita harus buang. Dan kita lanjutkan dengan mengecek kuncian wingbox. Pastikan elasan atau apa masuk dalam keadaan baik. Kita harus benar-benar dibuka. Masih melanjutkan poin 7. Ya, poin 7 kita mengecek bagian power pack mesin hidrolik, ya. Pertama kita mengecek oli, ya. Oli ini ada takarannya. Di sini ada minimal, ada maksimal. Jadi kita pastikan oli dalam keadaan aman. Ya, kita cek oli sudah. Bila sudah, kita melihat jaringan kabel. Ya, jaringan kabel barangkali ada yang kendor, ya, atau ada yang terkelupas, atau ada yang tidak kena isolasi. Ya. Kemudian kita setelah ini oke, ini kita anggap selesai. Karena di sini yang dicek hanya volume oli dan jaringan kabel. Masih bagian dari poin 7, ya, pada P2H. Kita mengecek aki. Pada aki ini kita buka rumah aki, ya. Kita lakukan pengecekan pada jaringan sama jaringan kabel, kita cek. Kemudian kita cek kepala aki, ya. Barangkali ditemukan ada kerak aki, dan kita juga mengecek air aki. Air aki ini juga ada minimal maksimal, ya, dari samping sini kelihatan. Ini ada batas minimal, di sini batas minimal. Pada aki cukup dilakukan pengecekan demikian. Selanjutnya kita mengecek ini yang terakhir di bagian poin 7 adalah tabung angin. Tabung angin ini selalu setiap kita melakukan pengecekan pastikan tabungnya anginnya dikeluarkan. Ini ada beberapa. Ya. Oke. Dan selanjutnya tetap melanjutkan dari poin 7. Ini harus semuanya pastikan harus dibuka, karena fungsinya membuka ini kita bisa mengetahui kondisi kuncian wingbox. Barangkali ada yang sudah mau lepas atau seperti apa fisiknya, kita tahu persis. Kalian
dan juga mengecek lampu-lampu. Selanjutnya kita akan melakukan lanjutan dari P2H poin 8. Ya, pada poin 8 ini kita masuk ke dalam kabin. Ya, perhatikan cara naik kabin yang betul. Ya, jadi seperti ini, kaki di sini, pegangan di sini, posisi di sini, langsung naik. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan poin ke-8 ya dari P2H. Pertama, saya harus mengontak dulu pertama, jadi yang dianjurkan jangan langsung dikontak, dibiarkan dulu dalam kondisi on. Nah, ketika lampu kuning di situ mati, baru kita melakukan dengan sebelumnya memastikan personel yang masih dalam keadaan play, rem tangan juga posisinya terpasang. Ingat sebelum dikontak, kopling diinjak sampai penuh, ya. Kaki tidak perlu digas di starter. Oke, pastikan, biarkan dia hidup. Nah, pada saat mesin hidup ini sambil kita memanasi mesin, kita melakukan pengecekan yang ada di dalam kabin ini. Misalnya kita memastikan monitor kamera mundur ada, pastikan tip mobil ada, dan kita memastikan juga kita melakukan pengecekan pada surat kendaraan. Ya, surat kendaraan kita harus pastikan bahwa surat kendaraan itu terdiri dari ya izin usaha, ya izin usaha angkutan sama izin bongkar muat, ya izin angkutan barang atau disebut kartu izin usaha sama izin bongkar muat.